Ya, selamat sore. Di video share kali ini saya akan share tentang permasalahan yaitu sedikit tentang di kelistrikan ya. Sebenarnya tinggal perawatan juga di dalam FU 150 injeksi. Yang penting sering dirawat di dalam kelistrikan itu, terutama soket-soket. Kalau hujan itu utamanya sekeliling soket perlu dicek, kadang ada air enggak, nah itu perlu untuk selalu untuk dicek. Dari beberapa permasalahan yang sering terjadi adalah modul kode C60 cooling fan relay. Cooling fan relay ini relay dua jok yang sebelah sini. Ini sub relay, cooling fan relay. Ya, jadi jangan salah. Dan ini relay bisa substitusi pakai cooling fan relaynya si Honda. Nah, ini dari Honda Vario 150 bisa. Ini sama. Ya, bisa saling substitusi. Jadi bisa beli di dealernya Honda atau di toko biasa atau online juga ada. Ini sama, PNP semua. Nah, cooling fan relay kadang keluar C60 bisa dicek di sini. Cooling fan-nya ini di relaynya dicopot terus dicek. Dibersihkan kakinya, dipasang. Kalau masih bermasalah bisa jadi sensor suhu. Ini engine oil sensornya yang bermasalah. Kalau ini harus ganti. Oke, substitusi sih saya belum tahu ya. Tapi dari beberapa merek ada yang Denso, ada yang satunya mereknya apa saya lupa, itu bisa dipakai. Gak usah harus merek Suzuki. Yang penting ada merek Denso buat GSX atau FU itu ada. Oke. Ada juga setelah dilakukan semua masih sering bermasalah kode cek atau kode lainnya muncul. Bisa jadi ini di sayap sebelah kanan. Di sayap sebelah kanan inilah, di sebelah sini ini isinya soket-soket berhubungan sama spool dan sebagainya. Bisa jadi ini di sini soketnya kotor. Ini kan sudah saya isolasi karena biasanya air masuk dari sini. Nah begitu, jadi harus diwaspadai ini. Atau yang mantornya masih ada alarm, itu juga mengganggu. Alarm lebih baik lepas saja karena itu kadang sedot arus dia. Oke, terus kadang lepas cooling fan relay susah mas, ini susah lepas. Bisa kok, mudah, kuncinya pakai tang. Nanti saya akan kasih tahu apakah ini bisa dipasang dan berfungsi normal. Oke. Caranya begini, ini sisi ini pengunci harus dibuka. Ini buka. Nah. Terus nanti ditarik pakai tang. Jadi gini. Ini gini. Terus ini dibuka. Ini ditarik ke samping. Nah. Ini tarik ke samping. Lepas. Ya kan? Bisa. Begitupun yang sebelahnya sama. Pakai tang. Tarik, lepas, dah, itu simpelnya. Ini bisa dipasang, bentuknya sama. Yang ini punya Vario tadi, punya istri, yang ini bawaan FUFI. Bisa substitusi dan bisa saling menggantikan. Jadi bisa beli. Oke. Nah. Terus kadang ada masalah lagi juga. Sebentar, ini saya rakit dulu. Di starter cetak-cetak dan lain sebagainya. Di FU itu bisa jadi antara beberapa masalah. Bisa jadi memang akinya yang error, atau bentiknya yang bermasalah, atau dinamo starternya yang memang sudah bermasalah. Nah, di mana letak bendik di sini? Nah ini bendik. Caranya begini indikasinya. Umpamanya aki lemah, itu indikasinya begini. Di start cetak. Ini kan ada dua baut. Kalian short aja pakai kabel gede, ya pokoknya kabel ini langsung sampai dia nyetrum, jret gitu. Dengan kondisi kontak on. Jadi misalnya gini, kontak on, tapi kok di starter cetak di double starter mau, tapi di double starter tidak mau, di engkol mau. Caranya begini, kabel dihubungan gini. Umpamanya ini kontak nyetrum, jret. Nah, misalkan motor mau nyala, bisa jadi bendik yang bermasalah.
Tetapi ya tadi ya sudah kontak on, ini dikonslet jret gitu, motor mau nyala, bisa jadi bendik yang bermasalah. Nah, atau mungkin dinamo juga bisa, tapi paling sering bendik yang bermasalah. Tetapi setelah ini dinyalakan di jret tetap nggak mau nyala, aki pasti yang bermasalah. Bisa juga dinamo starter. Tuh dinamo starter itu. Nih dinamo starter. Terus misalkan sudah di jret aki, padahal aki baru di jret masih nggak mau nyala, ya wis sudah pasti si dinamo starter yang bermasalah. Cara indikasikannya begitu. Tapi cara paling gampang ini yang cara kearifan lokal saya mengatakan begitu ya. Relay ini kalau bermasalah coba lepas kaki dilepas, kaki-kakinya dibersihkan, terus diketok-ketok ini gitu. Begitupun bendik, karena bendik sama ini kan isinya kayak ini relay, jadi kayak pelatuk gini aja. Bisa jadi dia nggak mau lepas, atau bisa jadi dia anggang terus. Makanya biasanya kalau saya sering bermasalah, saya ketuk-ketuk sedikit aja ginjalnya terus mau. Tapi alhamdulillah selama ini saya tidak pernah mengalami itu. Nah, itu tadi sedikit sharing tentang permasalahan yang ada di FUFI. Kadang juga begini, sudah di normal semua, tapi di starter tidak mau. Motor habis kehujanan apa habis dicuci. Ini bisa juga dari cob busi. Oh maaf, yang sebelah sana. Sebentar. Yang sebelah sini. Bisa jadi situ. Ini sebentar ya. Nah, bisa jadi ini saya pakai cob businya WZ. Nah, bisa jadi cob businya ini biasanya kemasukan air, di sini lembab ada air. Itu bisa. Jadi habis kehujanan atau habis dicuci lebih baik biasanya kalau rupanya habis sering dicuci dipakai dulu, muter-muter atau dipanasin agak lama biar ngulangin uap. Sebenarnya ada cara lain di sini itu. Sebentar ya. Nah, di sini tuh ada lain nih. Itu lubang. Ini yang saya tunjukin. Ini. Lubang ini biasanya bumpet. Ini lubang buangan air. Harus disokok-sokok pakai besi atau biting, terserah lah, yang penting bisa nyokok-nyokok, bisa keluar kotoran. Biasanya ini kemasukan air, biasanya begitu. Nah, jadi yang perlu selalu jadi kasarnya waspada kalau habis hujan. Nah, biasanya kemasukan air. Tapi ini saya pakai punyanya WZF 250. Alhamdulillah kena hujan, kena air kayak apa embun tidak ada masalah apapun karena dia bahannya plastik semua. Kalau yang ori kan bahannya kayak fiber, plastik ABS fiber gitulah. Nah itu ya, itulah sharing tentang sedikit ya tadi masalah kelistrikan yang sering keluar kode C60 di starter cetak-cetek sudah normal semua, tahu-tahu tidak bisa jadi di sini. Nah ini ada beberapa soket, mulai soket dari spool, magnet dan lain sebagainya. Bisa jadi kemasukan air atau kotor, jadi sering dibersihkan. Oke, kelistrikan itu sepele, tapi sekali ada masalah bikin puyeng. Ya, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Ini kan tadi yang Honda saya lepas. Nah itu kenapa? Itu kan berhubungannya dengan sini tadi, sub relay dan relay fan. Kenapa? Sub relay itu kadang juga bermasalah, begitu loh. Di kontak kebetulan kalau di FUFI kalau dilepas itu seperti tadi masih nyala, cuma lampu LED-nya mati seperti ini. Ini saya cabut sekelingnya aja ya, sekling sub relay-nya ya. Ini saya lepas, dia mati. Gitu. Tanya memang kelistrikan mati, cuma yang di speedo masih bisa on karena speedo dapat suplai langsung dari aki. Gitu. Nah begitu pun di Honda, itulah sub relay. Kalau di Honda kasusnya begini, mati total. Di FUFI ada gitu, di kontak nggak mau semua. Nah begitu, bisa jadi sub relay-nya yang bermasalah. Nah ini makanya
snap relay ini tadi bisa, kalau misalkan rusak bisa substitusi pakai punyanya Honda Vario 150 sama, mungkin Beat sama, Beat juga ada kalau nggak salah. Oke ya, sebagai tambahan aja. Jadi bisa jadi ini tadi, nanti misalnya rusak bisa ganti punya Honda. Jadi bisa dicek C60 aki, dikontak tadi dikontak kok enggak mau. Nah, misalkan begini, bisa jadi akinya memang yang bermasalah umur aki, atau dapat aki yang memang sudah enggak beres, bisa jadi cooling fan relaynya atau yang di bawah ini tadi. Utamanya yang sering dicek cooling fan relay sini, sama kalau ada alarmnya yang dicek, atau memang kontak yang bermasalah. Utama yang sering dicek dulu alarm, ada enggak? Kalau ada, coba lepas alarm. Setelah lepas alarm, dikontakkan mau enggak? Oh, enggak mau. Biasa di cooling sub relay. Ternyata sub relay atau second relay dicek. Ini yang di sini. Kalau enggak semua bisa jadi aki yang bermasalah. Ternyata aki sudah normal semua enggak ada, bisa enggak ada masalah, bisa jadi yang di sini. Ini terakhir pengerjaannya. Begitu. Kalau C60 cooling fan relay ini, tapi setelah diganti kok masih enggak mau, masih error, bisa jadi ini sensor ini. Nah, sensor ini oil temperaturnya bermasalah. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua.